Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Bersuka cita pagi ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Kini Tuhan, dengan segala kerinduan kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, selesai kami mengikuti ibadah ini Tuhan, kami semua mengalami mujizat, berkat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pesona, kuasa-Mu menggetarkan hati kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya, buat kebaikannya, buat pertolongannya. Terima kasih Kau yang sudah sembuhkan kami, Engkau yang pulihkan kami, Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, bersyukur. Kasih-Mu Tuhan luar biasa, segala perbuatan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sembahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ya, dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit
kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkannya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari angkat tangan kita, katakan layak dipuji di sana. Layak dipuji di sana. Amin. Dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, layak dipuji disembah. Haleluya. Layak dipuji disembah, Nyala yang menatang dulu sekarang selamanya. Raja atas segala namamu besar. Katakan mulia. Mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah itu. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Sebab Tuhan baik, sama-sama. Sebab Tuhan baik, amin saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sebab Tuhan baik anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari bertepuk tangan bersama. Masuk ke
sujud di hadapannya. Angkat tanganku, naikkan pujian, pujian jumlah sang kata, musik dan tarian selalu dipuji. Dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat alam kita. Kasih setianya, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Asusastra. Melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan
percaya ada kekuatan yang baru yang kami terima dari Tuhan, pengurapan yang baru, kuasa yang baru mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semuanya yang siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Kita akan buka di Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah saudara kekasih Tuhan, ini yang dialami oleh Mazmur Asaf waktu dia mengalami keluh kesah di dalam hatinya. Dan di sini dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi pemazmur Asaf mengalami yang namanya pahit, ya, hatinya itu merasa pahit, mengalami keluh kesah, dan juga pinggangnya itu menusuk-nusuk rasanya. Jadi rasa badan kondisinya itu nggak enak. Tetapi pemazmur ini dengan luar biasa dia katakan, aku dungu, berarti dia bodoh, dikatakan, dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi dia selalu dekat kepada Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah hari-hari ini saudara, kita lihat kondisi COVID-19 ini tidak semakin baik, tetapi semakin parah. Tiba-tiba orang yang sehat itu bisa mengalami drop, ya, sakit. Dan tadi juga saya dengar kabar tiba-tiba ada yang dipanggil Tuhan kemarin, ya, padahal umurnya muda aja. Nah saudara kekasih Tuhan, dalam kondisi sekarang ini juga yang dialami oleh pemazmur waktu itu, ya. Nah saudara, mari kita semua tetap berharap kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita mau percaya kalau bukan kepada Tuhan? Amin saudara. Katakan kiri kananmu, ayo tetap kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup supaya kita semua mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Kepada siapa lagi kita mau berharap kalau bukan kepada Tuhan? Nah saudara kekasih Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini, ya, tiba-tiba badan ngedrop, tiba-tiba sakit, tiba-tiba keuangan, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba masalah datang. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah, mari kita miliki hati seperti pemazmur ini. Dikatakan bahwa waktu dia mengalami hatinya pahit, ya, mungkin dia lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan waktu itu. Dari pemazmur ini ceritanya bahwa tidak ada masalah, tetapi diberkatin, ya. Dia yang ikut Tuhan terjadi masalah.
baru dia timbul keluh kesah di dalam hatinya, ya. Menimbulkan hatinya itu merasa pahit dan buah pinggangnya menusuk-nusuk rasanya. Tetapi pemazmur ini, apapun yang dialaminya waktu itu, tetap dia katakan bahwa dia itu nggak tahu apa-apa, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Dia katakan, aku ini dungu, aku ini bodoh, aku ini nggak tahu tentang kebenaran, aku ini nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupku. Ya. Dikatakan di sini pemazmur katakan, aku dungu dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya, jadi kalau saudara ada apapun yang terjadi, tetap mendekat kepada Tuhan. Mungkin saudara nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, tetapi mari kita miliki seperti pemazmur ini, tetap dia dekat kepada Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Nah, selama pemazmur ini dekat kepada Tuhan, ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Selanjutnya, engkau memegang tangan kananku. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Amin. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memegang tangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ayat 24. Selanjutnya dikatakan, setelah dia memegang tangan kanan kita, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ada nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada tuntunan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ya. Beberapa hari ini saya mengalami juga mengalami drop, tapi saya nggak tahu, tetapi saya terus datang kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ada kasih tuntunan. Ya, akhirnya saya minum angco, saya rebus. Akhirnya saya boleh pulih sekarang ini. Itu karena Tuhan menuntun dan saya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Dia sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup membawa kita dari lumpur yang paling bawah, itu dia bisa bawa naik kita ke atas. Ya. Yang penting kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kita buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8. Ya, 1, 2, 3. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Zaman Musa itu laut Teberau itu terbelah dua dan bangsa Israel berjalan di tanah yang lautnya terbelah dua. Nah saudara, bangsa Israel juga disertai dengan tiang awan dan tiang api. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini apapun kondisinya, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Waktu bangsa Firaun mengejar bangsa Israel, itu Tuhan pertama dia ada di depan, sudah itu dia berbalik di belakang untuk menghadap penyerangan daripada orang Mesir. Berarti Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, kondisi apapun saat ini, Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus melindungi kita. Percaya Mazmur 91 itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ya, jadi
dia bisa mematikan, dan juga dia bisa menghidupkan, dia juga bisa membangkitkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi dia bisa juga menurunkan ke dunia orang mati, dia juga bisa mengangkat dari sana. Ya, buktinya Yesus ya menebus dosa kita dan dia harus ke dunia orang mati, tetapi dia bisa keluar dari sana dan bangkit daripada orang mati. Ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Jadi dia juga bisa membuat miskin, dia juga bisa membuat kita menjadi kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Jadi dia bisa mengangkat kita yang ada dalam proses sekarang, yang ada dalam masalah, itu Tuhan bisa menegakkan kita. Ya. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ya. Dia akan angkat kita, dia akan muliakan kita. Yang mau dimuliakan katakan amin. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Amin saudara. Tuhan kita luar biasa. Katakan Tuhan, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang, yaitu kita harus berakar di dalam Dia. Ya, kita harus berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Saya nggak panjang-panjang khotbahnya, yang penting jelas ya saudara. Kolose 2 ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara kekasih Tuhan, di sini dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan, yaitu berakar di dalam Roh Kudus. Ya. Nah, saudara pernah dengar atau pernah nanam pohon korma? Jadi benih pohon korma itu ditanam, digali tanahnya, setelah ditaruh benih itu, di atas itu ditaruh beban sekitar 25 kilo kalau nggak salah. Ditaruh beban di atas daripada benih daripada kurma itu. Tujuannya supaya apa saudara? Supaya dia bertumbuh bukan ke atas, tapi dia bertumbuh ke bawah. Maka dari itu kurma hidup di padang gurun. Dia bisa hidup di padang gurun walaupun nggak ada air. Nah, jadi dia ditanam, benihnya ditaruh, di atasnya ada beban 25 kilo. Sesudah itu dia bertumbuh ke bawah. Cari apa saudara dia ke bawah? Dia mencari sumber air. Dia nggak ketemu, dia akan terus cari. Dia akan terus ke bawah dan terus ke bawah, ya, dan terus sampai dia menemukan yang namanya sumber air. Nah, setelah dia menemukan sumber air, baru dia akan bertumbuh ke atas. Waktu dia bertumbuh ke atas, waktu dia ketemu dengan sumber air, baru dia punya kekuatan untuk membalikkan beban yang ada di atasnya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kita harus berakar ke dalam, ya. Jadi kita harus jangan bertumbuh keluar dulu, tapi bertumbuh ke dalam, ya. Berakar ke dalam. Siapa yang kita cari, saudara? Kalau tadi kurma cari apa? Sumber air. Kalau kita harus mencari sumbernya, yaitu Roh Kudus, ya. Kita harus bertemu dengan Roh Kudus. Nah, baru kita akan bertumbuh keluar. Baru masalah-masalah yang saudara hadapin, saudara bisa balikan keadaan semuanya setelah saudara bertemu dengan Roh Kudus, ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, di sini dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
Jadi di dalam siapa kita berakar? Di dalam Roh Kudus. Begitu kita ketemu dengan Roh Kudus, maka kita seperti kurma itu akan bertumbuh ke atas, dan beban yang 25 kilo itu kurma itu bisa dia balikan beban itu, dan dia terus bertumbuh ke atas. Jadi bukan petaninya yang membantu membalikan beban itu, tapi kurmanya yang membalikan 25 kilo itu. Dan akhirnya terbalik, dan dia bisa tumbuh di padang gurun dengan panas, siang begitu panas, malam begitu dingin, ya. Tetapi dia bisa bertahan. Dan buah kurma manis nggak, saudara? Ya, buah yang paling manis mungkin kurma, ya. Walaupun dia tumbuh di padang gurun, tapi buahnya manis sekali. Nah, begitu juga kita, kalau ketemu dengan Roh Kudus, saya percaya buah yang saudara hasilkan adalah buah yang manis, buah yang berkualitas baik, ya. Buah-buah roh akan keluar dari hidup saudara dan saya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi saudara dibangun di atas Dia, yaitu dasarnya apa, saudara? Ada yang tahu? Dibangun di atas Dia, dibangun di atas Kristus, yaitu karakter Kristus harus ada di dalam kita. Kalau kita berkata kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Dan kita harus sama seperti Yesus waktu Dia hidup di dunia ini. Selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Gimana iman saudara? Apakah goyah? Apakah tetap teguh percaya kepada Yesus dalam kondisi saat ini? Ya. Tetapi kalau saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Saya tidak akan berpindah iman. Ya. Tetap sekali Yesus tetap Yesus. Nah, bagaimana pengharapan kita? Pengharapan kita harusnya tetap teguh di dalam Tuhan, ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia katakan, walaupun Allahku tidak menolong aku, tetapi aku tetap akan percaya kepada Allah yang kusembah. Ya. Dan akhirnya Tuhan tolong, ya, Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian, tidak terbakar dia. Mempunyai iman yang teguh, punya pengharapan yang teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hari-hari ini saudara mengucap syukur aja. Ya, apapun yang terjadi mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Bapa di dalam Kristus. Yang mau mengucap syukur katakan amin. Katakan kiri kananmu, ayo kita mengucap syukur. Ya, saya undang pemain musik. Mari kita bangkit berdiri. Selalu
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih terima Kami kasih minta pengurapan yang baru turun ke atas kami. Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi dah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap berakar dan kita akan berbuah-buah. Amin saudara. Ya, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui kotak yang ada di belakang sana. Ada amplop juga yang disiapkan bagi Anda yang mau memberikan persembahan dan juga yang mau mengembalikan perpuluhan, saudara bisa siapkan dan nanti setelah ibadah ini saudara bisa masukkan di kotak. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun dimanapun bisa menyampaikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui rekening bank yang sudah disiapkan. Puji Tuhan. Dan setiap hari Selasa kita ada doa di Zoom dan hari Kamis juga kita ada doa malam di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa datang dan juga bisa beribadah dari rumah melalui siaran live streaming. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau muliakan nama Tuhan. Layak dipuji disembah, Kau layak menata dulu sekarang dan selamanya. Raja
syukur Tuhan Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Kini saatnya kami berdoa bersyafaat bersama-sama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami Bapak Nathanael Abraham yang sudah menjadi pembicara pada siang hari ini, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, pakai secara dasar dan luar biasa. Biarlah karunia-karunia yang baru Engkau berikan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga keluarganya, keluarga besarnya diberkati Tuhan. Biarlah Engkau menyelamatkan seluruh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau juga memakai seluruh keluarganya Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, dan segala usahanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan pelayanan ini semakin berkembang Tuhan melalui kepemimpinan beliau Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan oleh pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan banyak jiwa juga dipulihkan Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau lihat bangsa kami terpuruk karena COVID ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau menjanjikan sesuatu yang baru bagi bangsa ini Tuhan. Engkau akan menyembuhkan bangsa ini, Engkau akan memperlihatkan pertolongan-Mu, Engkau akan melihatkan mujizat-Mu dan keajaiban-Mu bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini akan melihat terang kemuliaan-Mu, bahkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga satu saat nanti Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa ini dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Tuhan, kami tolak segala hal-hal yang tidak baik bagi bangsa ini, segala radikalisme, bahkan COVID ini Tuhan kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan imun, Engkau memberikan iman bagi orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga kami bisa melewati semuanya ini Tuhan, dan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami, berikan kebijaksanaan, berikan Tuhan pengetahuan, dan tuntun hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan baik, memberikan keputusan, mengambil keputusan yang terbaik bagi kemajuan bangsa ini Tuhan. Dari yang tertinggi Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri Tuhan, Kabinet juga Tuhan, Kementerian Tuhan Kau berkati, DPR, MPR, pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati Tuhan, bahkan tingkat kecamatan, camat dan kelurahan, bahkan tingkat RT juga Tuhan Kau berikan kebijaksanaan, sehingga kami semua Tuhan menjadi masyarakat Tuhan yang baik Tuhan melalui kepemimpinan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap daerah-daerah yang ada di bangsa ini, sehingga semuanya Tuhan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Kota Samarinda Tuhan, Kau jagai selalu Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan, menyembuhkan setiap orang-orang yang mengalami penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan. Bahkan setiap orang-orang yang sakit di Samarinda ini Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar roda perekonomian kami Tuhan di Samarinda, bahkan di seluruh Indonesia ini dapat berjalan kembali dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan 4 wakilnya. Gembala rayon kami di tempat ini Bapak Andi Markus, Gembala Rengkem Bapak Andi Markus. Gembala sidang kami di tempat ini Bapak Nathanael Abraham serta wakilnya, Bapak Suryanata dan Bapak Paulus. Tuhan Kau berkati, pakai hidup mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Engkau menyatakan kehendak-Mu, Engkau menyatakan rencana-Mu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang sudah Engkau tetapkan, sehingga pelayanan ini Tuhan memberkati banyak jiwa Tuhan, memenangkan banyak jiwa, bahkan membuat jiwa-jiwa ini semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau mempersatukan gereja-Mu ini Tuhan dalam satu pengajaran yang sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, pengajaran yang benar-benar sungguh dari kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap orang-orang umat-Mu Tuhan terbuka mata hatinya Tuhan, sehingga bisa mereka melihat terang kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu dinyatakan, kehendak-Mu Tuhan dinyatakan, sehingga kami semua Tuhan umat-Mu melihat dan mengerti akan segala kehendak Tuhan dan mengerjakannya untuk mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing yang sedang
menyaksikan ibadah ini Tuhan, sedang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati semua Tuhan. Kami percaya setiap usaha kami diberkati Tuhan, setiap pekerjaan kami diberkati Tuhan, ladang-ladang kami diberkati Tuhan, peternakan kami diberkati Tuhan, pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan, bahkan kuliah kami, sekolah kami, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempersiapkan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap hamba-hambamu, umatmu yang melayanimu Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaanmu di tempat ini, kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya orang-orang yang memberikan diri untuk melayani pekerjaanmu Tuhan, kami percaya pada waktunya Engkau akan memuliakannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini yang menjadi doa syafaat kami siang hari ini. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami rindukan lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Jamahan Roh Kudus terjadi buat kota kami, bangsa kami, dan seluruh dunia mengalami lawatan jamahan daripada Roh Kudus. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Kami terus percaya lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami yang ada di kota Samarinda, Mamasa Nyelong, tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.